Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Nah, kali ini kita akan kembali mengingatkan untuk belajar basic coding. Nah, banyak dari teman-teman yang bertanya bagaimana memulai belajar coding untuk pemula ya, terutama adik-adik siswa SD, SMP. Nah, dimulai dari yang sederhana gamenya ya. Kali ini saya akan pakai aplikasinya PictoBlock ya. Dasarnya PictoBlock ini juga memang dari Scratch ya, dari software Scratch yang dibuat oleh MIT, Massachusetts Institute Technology ya. Nah, ini dikembangkan oleh PictoBlock menjadi seperti ini ya. Kenapa saya gunakan PictoBlock kali ini? Karena sekaligus nanti akan memperkenalkan untuk coding robotnya ya. Karena di sini sudah cukup banyak juga untuk nanti coding ya. Oke, mari kita mulai saja untuk pengenalan dasar coding ya. Di sini kita lihat di sprites. Nah, ini kita sebut sprites ya. Di sini kita mengulangi lagi. Di sini kita sebut sprite atau objek gambar atau foto atau apapun nanti yang kita buat. Di sini disebutnya sprites ya. Nah, di sini ada dua, ada Toby, ini tokohnya dari PictoBlock, dan kemudian saya ambil donat. Dari mana ngambilnya? Ya, ini di sini. Jadi kalau kita klik di sini ya, kita akan memilih sprite-nya di sini ya, mau pilih apa gitu ya. Oke. Kemudian saya pilih donat. Nah, game ini sangat sederhana sekali ya. Kita lihat di sini, mari adik-adik sambil diikuti. Jadi cukup codingnya ya, sprite Toby ini. Jadi kalau saya klik Toby di sini, berarti di sini kodenya ya. Kodenya ini untuk Toby gitu ya. Jadi di sprite-nya Toby ini codingnya ya. Kalau diklik donat, nah ini sprite-nya donat ya. Jadi kalau kita mau mengcoding Toby, kita klik dulu Toby-nya. Nah, codingnya di sini. Nah, codingnya seperti ini. Jadi ada kelompok coding yang berwarna kuning ini ya, dan satu lagi yang berwarna biru. Nah, coding kuning ini ada di sini di event ya. Ada di event, dan di sini when this sprite click. Ini artinya ketika gambar Toby ini diklik, gitu, pencet ya, diklik gini, klik. Nah, lalu kemudian di sini saya menaruh coding yang perintahnya glide 1 detik untuk posisi acak ya, posisi random. Jadi glide itu bergeraknya mengacak ya, bergeraknya 1 detik, nah, arahnya ke ngacak gitu ya. Nah, yang kedua kita ambil glide ini ada di motion ya. Nah, di sini ada glide di sini. Nah, yang ini glide. Nah, di sini ada glide yang glide juga ya. Bedanya yang ini ngacak, kalau yang ini glide-nya sudah kita tentukan perginya ke arah mana. Jadi bergerak 1 detik ke arah X165Y21 gitu ya. Nah, karena ini bikin permainan ya, supaya geraknya menarik, mengacak tidak sama terus-menerus. Nah, jadi kita pilih yang glide 1 detik dengan posisi ngacak. Oke, sama ya. Nah, kalau sudah, nah, ini kita singkirkan, ini sama saja. Jadi teman-teman biar paham di mana ngambilnya ya. Oke. Lalu yang kedua di objek donatnya. Nah, objek donatnya codingnya seperti ini
ya. Oh, ini kelihatannya codingnya susah ya? Enggak ya. Jadi codingnya, mari kita mulai memahaminya sebagai berikut. Jadi coding dasarnya adalah kira-kira seperti ini. Ini kalau saya ambil ya, nanti teman-teman bisa paham. Ini saya keluarkan dulu. Ini sama ya, go to randomnya posisinya sama. Nah, ini saya keluarkan dulu ya biar paham. Nah, ini sama aja, nanti satu posisinya di awal sini ya, satu lagi nanti posisinya di sebelum show di sini. Nah, ini juga saya keluarkan dulu di sini. Ya. Nah, coding ini basicnya adalah sebetulnya ini. Ya, apa codingnya, perintahnya? Perintahnya adalah sebetulnya menghilangkan donat. Ya, donat ini akan hilang jika apa? Nah, donat perintahnya hilang. Tapi apa? Di sini jika menyentuh gambar Tobi. Jadi touching Tobi. Ya, sih bisa dipilih touching Tobi atau touching edge atau mouse pointer. Nah, di sini kita pilih touching Tobi. Jadi donat ini akan hilang ya. Ini kan nampak nanti akan hilang jika kalau tersentuh Tobi. Nah, gini, kalau Tobi nyentuh gini nanti donatnya akan hilang ya. Oke, ini belum berjalan ya. Kita kembali lagi. Nah, perintahnya itu. Jadi di sini ya, kalau kita lihat saya copot. Nah, nih kalau dicopot-copot kira-kira seperti ini. Codingnya apa aja yang perlu diperlukan ya. Mari kita lihat. Yang pertama kali kita akan ambil adalah when bendera hijau klik ya. Ini saya rapikan dulu biar enak dilihatnya. Jadi when bendera hijau klik ini ada di event kuning ya. Nah, kita ambil when bendera hijau. Nah, ini sama ya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, lalu kemudian apa namanya, kita ambil touching Tobinya ya. Jadi ini fungsinya kita ambil pertama kali adalah, jadi ketika permainan dimulai, ini kan di sini ya go. Nah, di sini stop, di sini go. Jadi ketika permainan go, di sini harus kita bikin. Jadi kita permainan dimulai atau bendera hijau diklik, itu adalah kita menjalankan coding yang kita buat. Apa? Yaitu tadi ketika menyentuh Tobi maka hilang. Nah, ketika itu adalah ini ya, if then. Nah, if then itu ada di control. Nah, di sini if then sama, oke. If then. Jadi ini codingnya artinya jika apa di sini. Nah, jika ini diisi, jika titik-titik gitu ya. Nah, di sini apa? Jika menyentuh Tobi. Jadi jika donat, karena ada di donat, codingnya jika donat menyentuh Tobi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Tobi ini ada di mana? Touching Tobi ada di biru sini, sensing ya. Nah, di sini kita pilihnya touching. Nah, tapi kok nggak sama mouse pointer? Ya, ini kita pilih di sini Tobi. Nah, baru kita masukkan. Tik. Nah, ini sama kan, sama-sama segitiga 6 segi 6 kita masukkan dalam segi 6 ya. Jadi ini artinya codingnya ketika donat menyentuh Tobi, maka perintahnya apa? Maka perintahnya suruh menghilang donatnya, hide. Nah, hide ini ada di look di sini. Nah, sama ya, kita masukkan di sini. Nah, jadi donat ini jika nanti tersentuh Tobi, donatnya akan hilang gitu ya, karena nanti permainannya adalah Tobi ini akan ngejar donatnya gitu ya, makan donat. Jadi kalau udah kesentuh Tobi, udah dimakan, maka menghilang. Nah, ini codingnya. Nah, codingnya sebetulnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ketika bendera hijau, maka ya perintah yang dijalankan di bawahnya adalah ketika Tobi menyentuh, ketika donat menyentuh Tobi maka hilang. Nah, cuma coding ini, nah ini coding yang ini dijalankan hanya cuma sekali. Jadi ketika bendera hijau diklik, dia jalan sekali deh, setelah itu udah berhenti. Nah, kalau nanti Tobinya nyentuh donat, dia nggak akan hilang karena perintah cuma sekali. Nah, ini supaya donatnya bisa menghilang, kita kasih forever. Jadi coding ini diulang-ulang terus menerus gitu. Pada kondisi nanti donatnya belum kesentuh,
codingnya tetap jalan. Nanti kalau kesentuh baru mulai. Tapi kalau cuma sekali donatnya nggak nyentuh ya sudah, sekali jalan kan berhenti. Jadi nanti kalau donatnya kesentuh Tobi nggak hilang. Jadi supaya terus menerus maka diambillah ya coding forever. Nah kita masukkan begini. Oke, forevernya ada di mana? Ada di kontrol ya. Ada di kontrol di sini, dimasukkan di sini. Nah sama kan. Lalu kalau sudah ya tandanya terus menerus ya. Nah ini dimasukkan ke sini. Ya, jadi ketika ketika donatnya menyentuh Tobi akan hilang, itu akan dijalankan terus menerus. Nah ini ditempel. Nah seperti itu. Baru kalau donatnya kena Tobi nanti akan hilang dia. Itu ya, Tobi akan hilang. Nah ini belum jalan karena kita belum klik go. Nanti kalau kita klik go dia baru akan hilang gitu ya. Nah belum selesai. Oke, setelah ini jadi codingnya basicnya ini standarnya. Nah ya ini saya kumpulkan dulu di sini. Nah, sekarang kita uji nih coding ini ya. Nah ini coding kalau begini ya ini nggak jalan nih. Jadi apalagi kalau kita copot begini ini nggak jalan ya. Jadi yang jalankan apa? Nih yang jalankan yang kini yang sempurna daripada nempel. Nah ini lihat, kalau saya klik stop lalu bendera hijau diklik, lihat kuning kan ya. Nah ini tandanya codingnya jalan terus menerus gitu. Tapi kalau nggak kuning tandanya nggak jalan codingnya. Ini seperti ini kan nggak ada kuningnya ya. Ini juga nggak ada kuningnya kan, nggak jalan ini. Artinya codingnya tidak dieksekusi. Nah sekarang nggak ada kuningnya, nggak jalan ya gitu. Nah jadi kalau diklik ini klik, nah ini jalan terus ya. Kenapa jalan terus? Karena ada forever. Sekarang kalau forevernya diambil, ini saya stop ya, kita lihat, kita klik tuh kuningnya nggak ada kan, nggak ada kan, cuma sekali nih kuning, cuma sekali doang ya, klik tuh ya. Nah tapi kalau ada forever dia disuruh terus menerus, dia codingnya diputar terus menerus tuh. Oke, paham ya? Oke, sampai sini paham. Sudah, kita bisa bikin game ya. Jadi bikin gamenya di sini ya, bikin gamenya di sini. Tobinya mengejar donatnya, tapi Tobinya mengejarnya dengan cara geraknya ngacak random gitu ya. Jadi di sini seperti yang tadi. Nah ini codingnya adalah Tobi ini ya, kalau diklik nah dia akan bergerak ya, lihat akan bergerak 1 detik. Nah selama 1 detik ke arah random atau ngacak, arahnya ngacak tuh ya, tiba-tiba kanan ke kiri, kadang ke kiri lagi agak jauh, kadang ke kanan sedang, mana lagi nih ke kanan lagi sedang, nih ke kanan ke bawah gitu ya, kemana lagi nih ke atas. Nah jadi ini random ngacak gitu ya. Jadi bikin permainan sekarang, tujuannya permainannya Tobinya supaya nyentuh donatnya. Nah gitu, ketika menyentuh donatnya ya harus si donatnya hilang. Kenapa ini tidak jalan? Karena kita tidak mulai dengan bendera hijau. Kalau kita lihat bendera hijau ini jalan ya. Nah mana Tobinya donatnya sudah hilang tadi, sebelum kita klik dia udah nempel duluan ya. Kita ulang, donatnya kita munculin dulu. Nah donatnya kita taruh di sini. Sebentar, bendera hijau dulu, klik, lihat donatnya. Nah donatnya dimunculin dulu. Nah donatnya posisinya di sini deh, di tengah ya. Tobinya di sini. Nah sekarang kita klik stop dulu lalu kita go. Nah setelah go ini udah jalan, liatin. Kalau kita klik Tobinya, kita lihat, nah hilang kan donatnya karena tersentuh sama Tobi. Karena sih bilang jika tersentuh Tobi, jadi donatnya tersentuh Tobi, kemudian donatnya hilang. Nah kira-kira seperti itu ya coding dasarnya. Lalu kalau gini aja permainannya menarik nggak? Kurang menarik ya. Ya sekali doang main. Gimana kalau terus menerus? Nah disinilah ya, ini tadi. Nah ini saya singkirkan dulu, ini tadi udah paham ya, udah sama. Nah ini juga udah sama. Nah sekarang tambahan ini saya jelaskan satu-satu supaya lebih menarik, supaya permainan ini bisa terus menerus dan menarik. Maka kemudian ditambahi lagi codingnya. Saya sebutnya ini aksesorisnya ya, supaya menarik. Kalau ini basicnya ya, ini coding basicnya, jadi sudah bisa, ini codingnya sudah bisa
gitu ya. Tadi kan udah jalan nih donatnya ya. Ini donatnya kita munculkan. Nah sekarang supaya tobinya sudah nyentuh makan, donatnya hilang lalu muncul lagi. Nah inilah dibuat ya. Saya stop dulu, lalu kita buat. Jadi di sini tadi jika tobi menyentuh, jika donatnya menyentuh tobi maka hilang ya, lalu dimunculkan lagi. Nah saya buat dulu seperti ini. Jadi ketika, nah ini saya singkirkan dulu. Nah ketika donatnya menyentuh tobi lalu hilang, lalu kemudian tunggu 3 detik ya. 3 detik ini ada di mana? Ada di kontrol di sini ya. Ini white. Nah sama ya, ini tinggal kita rubah 3 detik. Nah, sama kan? Nah, kita masukkan di sini ya. Oke. Jadi setelah hilang tunggu 3 detik. Setelah 3 detik dimunculin lagi topinya. Di mana dimunculinnya? Dimunculinnya adalah saya pilih di motion sini. Di sini yang cari go to X ya. Nah, nih. Go to X. Y. Nah. Gitu ya. Dimunculin lagi gitu ya. Jadi nih di show. Jadi setelah 3 detik, jadi setelah hilang 3 detik, nunggu dulu, jadi hilang tuh 3 detik baru kemudian muncul gitu ya. Nah tapi sebelum muncul kita posisiin dulu donatnya munculnya di sebelah mana. Jadi disembunyiin dulu gitu ya. Sekarang posisinya di mana? Posisinya disuruh donatnya posisi X dan Y nya itu dibikin ngacak ya. Jangan ini, kalau ini nih 41 tuh di sini. Ya, nih pindahin lagi nih. Tuh balik lagi. Masa di sini terus nanti nggak enak permainannya tuh ya. Nah, ini supaya menarik. Nah, kita taruh di sini. Nah, inilah kemudian ya. Baru kemudian dibikin random ngacak X-nya. Y-nya juga sama ngacak posisi X Y-nya ya. Nih. Itu ya. Nah, di sini pick random ada di mana? Ada di operator. Nah ini dia pick random. Kita ambil, kita masukkan di sini. Kita ambil satu lagi, kita masukkan di Y ya. Di X-nya sudah, di Y-nya sudah. Karena sama ya. Ini kan sama min 100 sampai 100. Kenapa min 100 sampai 100? Ya, saya ingin muncul di seputar di sini aja. Jangan sampai ke pinggir ya. Di sini aja selalu di tengah gitu. Nah, maka dibikin ini 100 sama min 100 gitu ya. Ini kita klik aja minus 100 ya. Sampai randomnya 100. Jadi ngasih ngacak X-nya antara minus 100 sampai 100 ya. Y-nya juga sama. Nah karena sama ini cukup kita copy aja. Caranya gimana ngopi caranya gini. Ini diklik kanan lalu duplikat. Nah kita dapat lalu masukkan ya. Oke, sudah paham cara bikinnya. Ini kita buang satu sama. Nah setelah tadi sudah donatnya bersentuhan dengan tobi lalu menghilang, lalu tunggu 3 detik, lalu kemudian pergi ngacak random pada posisi random, lalu sudah dapat posisinya lalu dimunculkan tuh di show. Nah gitu ya, sehingga nanti donatnya akan muncul setelah dimakan, menghilang, tunggu 3 detik lalu kemudian muncul ya. Oke, kita lihat. Nih saya sentuhin aja. Nah hilang 1, 2, 3. Nah muncul. Tapi di sini hilang 1, 2, 3. Nah muncul ya. Oke, saya stop. Nah sekarang setelah ini satu lagi mau taruh di mana? Nah satu lagi ini kita taruh di awal di sini ya. Jadi ketika permainan dimulai, begitu kita stop, permainan dimulai. Nah, posisi donatnya juga sudah posisinya nanti random ngacak. Jadi tidak selalu di tengah, gitu ya. Gitu, ngacak sama. Jadi kalau di klik stop lalu klik hijau, perhatikan donatnya lihat akan pada posisi yang berubah. Tuh kan ngacak ya. Saya klik lagi merah lalu hijau, donatnya akan posisinya ngacak. Ya. Nah, di sini. Oke. Ini saya stop. Nah seperti itu. Jadi supaya nanti permainannya menarik, jadi ketika baru mulai posisi donatnya juga sudah random ya. Nah ini kenapa lama? Ini berarti tadi munculnya di sini ya, karena dia hilang lagi nunggu sampai berubah ya. Ini kita lihat sekarang tobinya kita pinggirin aja. Nah sekarang kita lihat, kita ulang.
Lihat donatnya. Klik lagi, tuh, klik hindar hijau, ya, ngacak. Nah, dia nggak akan ke pinggir sekali karena sudah dibuat randomnya min 100 sampai 100. Nah, lihatin. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah bisa bikin game sederhana. Mari kita mainkan. Kita stop, kita mulai. Klik. Ya, ini kita klik tobinya. Nah, dia akan mengejar donat, tapi ini random ngacak. Oke, kena. 1 2 3. Muncul donatnya. Oke, kita ambil lagi. Oke, 1 2 3. Oke, klik. Nggak ke kiri ya, ini karena random ngacak jadi kita tidak tahu. Oke, hampir. Mundur lagi. Naik ke atas. Klik, maju lagi. Klik. Ya, random jadi kita tidak tahu nih kemana arahnya. Nah, oke, 1 2 3. Oke, begitu aja teman-teman untuk coding dasar game menggunakan PictoBlock. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video tutorial belajar coding. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.